Persoalan kelebihan kapasitas maktab dalam pelayanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci kini tengah menjadi sorotan. Bagaimana sebenarnya di balik penanganan para tamu-tamu Allah ini? Berikut informasinya. Beribadah haji ke Tanah Suci adalah impian umat Islam di seluruh dunia. Warga Indonesia bahkan ada yang harus menunggu belasan tahun agar bisa mendapatkan kesempatan ini. Ini suasana pagi sekitar pukul 8:30. Namun kabar mengejutkan dan menjadi viral belakangan. Jemaah haji reguler asal Indonesia membeberkan sejumlah fakta. Di antaranya, harus berjam-jam menunggu bus di tengah cuaca panas ekstrim di Musdalifah. Jatah makanan yang terlambat datang, hingga tenda di Mina yang melebihi kapasitas. Tak hanya pada jemaah haji reguler, jemaah haji khusus pada tahun ini juga merasakan kelebihan kapasitas. Dampak dari penambahan kuota haji oleh pemerintah Arab Saudi. Kami mencoba melihat maktab 333 di Mina, tempat sebagian jemaah haji khusus ditempatkan. Lokasi maktab 333 atau dahulu dikenal maktab 113 berada kurang dari 1 km dari bangunan Jamarat, tempat melempar jumroh. Maktab seluas 3.800 meter persegi ini disiapkan dengan fasilitas demi kenyamanan jemaah. Tersedia makanan di sejumlah titik hingga sejumlah sudut yang dibuat dengan suasana kafe, tempat bagi jemaah menunggu waktu ibadah. Kamar mandi pun disebar di beberapa titik untuk kebutuhan mandi, buang air hingga berwudu. Untuk beristirahat terdapat ruang dengan kasur sofa lipat. Di sini terdapat jemaah dari masing-masing penyelenggara ibadah. Meski tampak nyaman, faktanya maktab ini terlihat ramai karena terdapat kelebihan 500 anggota jemaah. Seharusnya kapasitas maktab sekitar 3.500 anggota jemaah, namun diisi oleh sekitar 400 anggota jemaah. Meski begitu, para penyelenggara haji khusus yang tergabung dalam Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji atau HIMPU merasakan perubahan baik saat pemerintah Arab Saudi membuka pelayanan dari 6 syarikah berbeda sehingga tidak ada monopoli. Pihak penyelenggara bisa langsung berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan untuk menyesuaikan kebutuhan. Lakukan oleh pihak di Fullbed sudah maksimal dan kami merasakan sekali perubahan yang begitu signifikan dalam hal servisnya. Ya, contohnya seperti kami yang dilakukan di Maktab 33 ini, segala pertimbangan komposisi dan juga jumlah jamaah diatur sedemikian rupa, bekerja sama antara Himpuh sendiri sebagai asosiasi dan juga dengan pihak services dari Maktab 33 maupun 344. Nah, melihat kondisi yang ada memang semua maktab terjadi overload. Ya, tetapi bagaimana penanganan itu, kerjasama itu bisa berlangsung dengan baik. Ketua Maktab 333 dari Duyuf Al-Bait mengaku tetap berusaha memberikan pelayanan maksimal meski terjadi kelebihan kapasitas akibat keputusan pemerintah untuk menambah kuota. عمل باختصار خدمات المكتب في مقابل انه الحجاج يكون لهم مساحه اكبر لكن حاولنا بقدر المستطاع وان شاء الله انا شايف الحجاج مبسوطين وان شاء الله نجحنا في المهمه هذه بس ببساطه بس. Kerjasama dan komunikasi yang baik penyelenggara ibadah haji dengan penyedia layanan di Arab Saudi agar jamaah yang sudah bertahun-tahun merindukan jadi tamu Allah dapat maksimal melaksanakan ibadah mereka. Angga El Hemawan, Mina, Arab Saudi. Usai melontar jumrah, jemaah haji diwajibkan melakukan tahalul atau memotong rambut minimal 3 helai sebagai simbol menghalalkan sesuatu yang dilarang usai memakai pakaian ihram. Tidak hanya sekedar memotong rambut, jemaah haji memilih mencukur habis rambut mereka sebagai simbol pelepasan keduniawian. Dengan menggunakan alat cukur yang dibawa dari tanah air, sejumlah jemaah haji Indonesia harus antre untuk mencukur habis rambut mereka di selasar kawasan perkemahan Mina pada Kamis pagi. Kegiatan mencukur rambut hingga pelontos dilakukan jemaah haji setelah melontar jumroh Aqobah ini disebut tahalul. Bahtera Yuda, petugas bimbingan haji mengatakan tahalul sebagai simbol pelepasan kehidupan dunia dan dilakukan usai menggunakan pakaian ihram sebagai satu syarat sah menjalankan ibadah haji. Sebenarnya pencukuran rambut ini adalah tahalul yang sempurna. Kalau kita mau sempurna dalam hal bertahalul, maka cukurlah botak seperti saya ini. Sebab ini akan memberikan kesejukan baik di kepala maupun di hati. Sehingga dosa-dosa yang nempel di rambut akan hilang.
Dengan demikian simbolisasi tentang tahallul itu akan tercermin pada diri kita bahwa kita sudah meninggalkan dunia-dunia yang hitam, dunia-dunia yang putih, sehingga kita kembali kepada kesucian. Proses pencukuran rambut yang umumnya dilakukan oleh sesama haji secara gratis ternyata dimanfaatkan beberapa jemaah untuk membuka usaha pangkas rambut dadakan. Mereka mematok harga sebesar 5 rial atau sekitar Rp20.000 per kepala. Dodi Wahyudi, Makkah, Arab Saudi.